Nah, oke, dengan saya Ivan Effendi. Nah, di sini saya ingin membawakan materi yaitu tentang pentingnya berpikir positif. Nah, di sini karena sudah banyak ya di kehidupan kita ataupun di lingkungan pun itu juga udah banyak sekali dimana banyaknya orang yang sudah dikuasai oleh pikiran negatif. Dia sudah dipenuhi semua itu pikiran negatif, dan itu sangat dampak sekali ya, sangat ada efek samping itu, bahaya sekali berpikir negatif itu, yang dimana contoh-contohnya pikiran negatif yang sudah dikuasai oleh pikiran negatif tuh ya bikin kita, kalau sudah kita nih, diri saya sendiri lah. Nah, contoh diri saya sendiri berpikir negatif itu seperti saya sangat dirugikan sekali oleh teman saya, dan karena dia tidak suka dengan saya, makanya saya sangat dirugikan. Nah, itu juga sangat sudah terlalu jauh ya untuk berpikir negatif. Ataupun juga terkadang kita memikirkan dengan tatapan teman kita gitu, dengan tatapan teman kita, yang dimana teman kita itu bertatapan dengan kita atau kita menyapa mereka itu, kita menyapa tapi mereka tidak menyapa balik. Nah, itu kita langsung berpikir negatif. Terkadang kita langsung berpikir negatif, oh ini orang ternyata sudah tidak senang dengan kita, ataupun oh dia ternyata ternyata dia sudah kita punya salah dengan dia, tapi mungkin dia sudah tidak ingin berteman dengan kita lagi gitu loh. Ataupun ya, wah ini orang sombong banget sih, kenapa sih kok nggak mau disapa balik gitu. Nah, itu sangat pikiran negatif itu sudah melampau banyak ya. Ini di dalam pikiran kita tuh sudah banyak sekali. Jadinya kita usahakan gimana cara kita pentingnya berpikir positif. Nah, itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Jadi contoh-contoh hal yang lain itu kalau sudah kayak di negative thinking lah atau positive thinking lah, atau ini banyaknya hal-hal yang berdampak dari pikiran positif. Itu kayak yang sudah dikuasai ya, yang pada umumnya itu terkadang karena awal mulanya kita berpikir positif ke mereka, ataupun hal-hal yang tentang putus cinta. Nah, hal-hal yang tentang putus cinta ataupun hal-hal orang yang tersakiti itu pun berpikir positif, berpikir negatif, ataupun, dan itu dampaknya sangat besar. Jadi mereka itu dari mereka mental itu rusak. Itu tuh bertahap, dari awalnya kita berpikir negatif, terus sakit hati, mental kita udah hancur, udah benar-benar kita udah kayak mentok gitu atau gimana. Nah, itu hal ya, itu langsung ada hal yang negatif yang dimana mereka itu akan melakukan hal-hal nekat seperti bunuh diri lah atau membunuh lah atau apa. Nah, itulah mereka yang sudah dikuasai oleh energi negatif gitu. Jadi yang dimana kita di sini harus berpikir positif. Nah, caranya berpikir positif itu seperti apa? Nah, saya sendiri sudah suka membaca dari buku yang dimana buku itu tentang filosofi kehidupan, tentang filsafat, energi di dalam diri kita atau apa. Nah, di situ kita bisa membaca, dan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Nah, supaya kita itu lebih ke percaya diri pun ada gitu loh. Dan sering membacanya kita juga tidak melakukan hal-hal yang negatif, maksudnya hal-hal yang membuang waktu. Jadinya makanya di sini saya menyarankan untuk
sering-seringlah kita berpikir positif supaya energi kita itu tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi tolong untuk siapapun atau dengan diri saya sendiri pun kita harus bisa ya yang dimana berpikir positif maupun di tempat kerja, lingkungan dan yang lainnya. Karena dampak negatifnya itu sangat besar gitu loh. Mental kita tuh langsung bisa rusak karena hal-hal seperti itu. Padahal hanya kecil aja gitu. Karena kepedean pun atau kita nih sudah dikuasai hal negatif itu. Saya pernah dulu di SMK, saya sudah kayak untuk berbaur dengan orang lain itu tidak bisa. Saya tidak berbaur dengan orang lain itu tidak bisa. Ibarat kata tuh dengan kata introvert, tapi itu saya tidak introvert karena saya orangnya sebelum itu di SMP itu sering diejek atau sering apa. Nah, jadi dari lingkungan ataupun ya lingkungan seperti itu, hal-hal yang awal mulanya bullying ya, nah itu membuat pikiran kita atau mental kita itu rusak. Nah, itu dari hal negatif, makanya berubahlah. Nah, jadi di 2025 kita harus punya prinsip yang dimana sebelum kita berpikir yang aneh, kita lebih baik berpikir yang positif. Itu sangat penting. Jadi di 2025 kita harus berubah lebih maju dan berubah lebih baik lagi. Nah, jadi sering-seringlah baca buku dari psikologis atau filosofi dan filsafat. Itulah yang saya sarankan supaya dari berpikir positif ini kita tidak selalu memikirkan seseorang, padahal diri kita pun itu sangat diri kita pun banyak kurangnya gitu loh. Dan jangan selalulah membicarakan seseorang itu dari segi finansial ataupun apa ya. Mungkin hanya itulah dari saya, karena pentingnya berpikir positif itu pada intinya sangat penting. Sebab kalau kita sudah hal-hal yang negatif itu pasti sudah sangat bahaya, dan sudah banyak sekali contoh-contoh yang dimana tentang hal-hal yang negatif dan sudah banyak beritanya. Jadi pada waktu ini saya menyarankan kepada kalian yang sudah tidak percaya diri ataupun saya tidak bisa berbicara dengan orang lain kecuali dengan teman dekat saya sendiri atau gimana, berubahlah dengan pikiran yang baik. Sebab semakin kita banyak wawasan atau semakin kita banyak yang mengenal kita atau kita mengenal mereka, kita itu bisa mendapatkan suatu channel apabila kita di suatu tempat kerja kita itu sudah habis masa kontrak atau apapun. Nah, di banyaknya channel itu atau dengan kita baik ke mereka atau kita positif ke mereka, itu pasti mereka akan membantu kita. Nah, jadi berpikirlah hal-hal yang positif, menjalani kehidupan yang positif, dan tidak saran saya dan tidak seringlah bercanda gitu dengan orang-orang yang menurut kita itu yang gampang terbawa dengan suasana. Jadi mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai pengalaman ya, karena sudah banyak yang seperti itu, dan itu juga saya sendiri juga pengalaman saya sendiri juga adalah. Jadi cukup sekian video dari saya
Apabila mana tutur kata yang tidak jelas ataupun apa, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.